dan sempat ngobrol dengan kalau nggak salah sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu. Iya. Dibisikin apa kalau boleh tahu, Fredrik? Sama beliau-beliau. Harapan saya di setiap daerah di seluruh Indonesia tuh punya fasilitas yang bagus gitu. Halo, sahabat bola.com. Kali ini kami sedang ada di Bekasi, tepatnya di Harapan Indah, di base campnya Panjat Tebing Indonesia, dan sudah bersama kami di sini ada Olympic Champions Fredrik Leonardo. Fredrik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin jadwal padat sekali kayaknya, baru tiba dari, saya kebetulan ada tuh ke bandara tuh, ikut tuh nyambut Fredrik tuh di bandara. Cuman kita nggak Iya. terlalu crowded ya. Gimana sejauh ini perasaannya, masih berbinar-binar atau udah mulai biasa aja gitu? Euforia tetap masih ada ya, Masih ada karena ya? memang event ini bukan event sembarangan kalau menurut saya. Itu salah satu event gede buat saya, dan ya rasa bahagia senangnya masih ada sampai saat ini. Masih ada. Cuman nggak boleh terlalu berlarut ya kayaknya. Harus udah mulai latihan lagi nih atau belum? Ya sudah mulai latihan lagi, karena memang ya senang boleh, tapi kita jangan lupa fokus karena kedepannya tetap masih ada kompetisi, masih ada pertandingan yang akan kita hadapi. Oke. Kan semua orang tahunya sekarang Fredrik sebagai juara Olimpiade ini, emas gitu. Kita pengen denger dong cerita dari awalnya dulu. Katanya dulu, saya kemarin kebetulan sempat ngobrol sama ibu tuh di bandara. Beliau bilang katanya Fredrik ini anaknya bandel, suka manjat-manjat pohon, manjat-manjat kapal kayaknya ya? Kalau nggak salah Iya, ya? pernah waktu kecil. Emang lingkungannya gimana sih di Pontianak itu? Jadi saya itu tinggal di Pontianak, itu rumah orang tua saya itu di dekat dengan sungai. Oke. Jadi teman-teman di lingkungan saya itu kadang kalau main, ya kalau nggak main bola, main-mainan tradisional, terus kita biasanya main ke sungai gitu. Ada galangan kapal di situ, dan ya disitulah tempat kita bermain waktu kecil itu. Agak serem ya kayaknya galangan kapal. Pernah ini nggak dulu jatuh yang cedera gitu nggak? Iya pernah. Jadi waktu main, saya waktu kecil itu sering kayak insiden gitu lah. Jadi pernah jatuh di kapal terus pingsan. Oh iya? Ya, terus bikin panik tetangga-tetangga saya waktu itu. Pernah juga saya nggak tahu kenapa waktu lagi main ngelompat dari kayak jembatan gitu. Akhirnya kepala saya benjol, dan itu gede banget, segede telur waktu itu. Tapi tetap nggak kapok ya? Tetap naik aja gitu ya? Ya waktu masih kecil saya masih belum, ya pikirannya masih yang penting main aja, penting seneng gitu. Terus kemarin juga Fredrik pernah cerita katanya baru kenal panjat tebing ini kan SMA. Sebelumnya bola dulu dan badminton bahkan ya. Katanya sempat dulu daftar di PB Jarum gitu, sempat ya? Enggak. Saya cuman hobi aja waktu itu kan, karena lingkungan saya olahraga yang memang sering dimainin sama anak-anak, bola sama badminton. Ya? Jadi senengnya di situ. Kalau bola ini nggak, skillnya jago nggak, Fredrik? Enggak, saya biasa cuman main-main doang, cuman ya seru-seru aja. Tapi katanya sempat ada cita-cita mau jadi pemain bola? Sempet, karena memang ya lihat di TV ya kan, waktu masih kecil tuh memang olahraga bola tuh sangat keren gitu. Jadi, oh ya, kemarin saya juga baru tahu nih, fun fact, bahwa nama Fredrik Leonardo ini berasal dari legend ya. Legenda timnas Brazil tuh, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti bola dari 90-an tahu lah. Leonardo dulu. Ya, bener nggak? Iya, bener. Gimana tuh? Nama itu datang gimana tuh? Wah, itu pemberian bapak sebenarnya. Bapak kan memang penggemar bola waktu itu. Terus ya mungkin terinspirasi dari namanya pemain bola itu, diberikan ke saya itu. Jadi nama belakang saya. Cuman ini ya, harapannya bukan jadi main bola, malah jadi panjat tebing ya. Oke, sekarang kita ini Fredrik, kita melangkah ke masa-masa awal-awal perkenalan Fredrik dengan panjat tebing ya. Katanya waktu itu di SMA, apa namanya, siswa pencinta alam ya? Siswa pencinta alam. Itu prosesnya gimana tuh? Fredrik ikut itu dan kemudian kenal dengan panjat tebing. Nah, jadi ketika masuk sekolah, masuk SMA, jadi sekolah tuh punya aturan kalau setiap siswa baru itu wajib mengikuti ekstrakurikuler, minimal 1. Nah, terus kalau kayak pramuka, saya sudah pernah di SMP. Paskibra saya nggak tertarik sama sekali. Kalau olahraga tuh ya berat lah, karena pilihannya basket,
nggak memungkinkan buat saya volley, Hmm. takraw, dan ya itu bukan hobi saya di situ. Hmm. Terus ada diperkenalkan organisasi namanya Pecinta Alam gitu. Baru itu berarti. Baru. Oh. Dan itu saya juga baru kenal waktu SMA itu, baru Hmm. tahu ada, oh ternyata ada nih ekstrakurikuler Pecinta Alam. Kegiatannya outdoor, pasti seru menurut saya waktu itu. Jadi dikenalin sama pembina dan akhirnya ikut sama organisasi Pecinta Alam tersebut. Lambat laun setelah ikut sudah ada mungkin beberapa bulan dikenalkan bahwa ada kegiatan panjat tebing kompetisi waktu itu antar pelajar se-SMA dan saya tertarik. Nah, dari situ dikenalkan sama pembina saya waktu itu Pak Rahmatillah namanya di SMA Negeri 6 Pontianak. Itu guru juga ya beliau? Iya, guru BK. Oh, oke. Dan kemudian dilatih sama beliau. Jadi waktu itu kan kita memang masih belum punya fasilitas panjat tebing. Jadi awal-awalnya cuma latihan pull up, jogging, pull up-nya diventilasi Oh, kayak gitu. gitu. Awalnya dari situ kenal. Terus pertama kali beneran manjat di yang kayak gini tuh di mana? Ada juga di sana? Ada. Waktu itu kadang seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita latihan bersama di FPTI Kota Pontianak. Jadi kita datang ke GOR dan cobain. Dulu waktu itu masih boulder gitu. Masih coba-coba boulder. Kadang pernah sekali 2 kali lead, tapi itu latihannya di kampus waktu itu. Jadi numpang di wall-nya punya Mapala waktu itu. Oh ya, Fredrik ini kan awal mulanya bukan langsung speed ya, tapi boulder dulu dan lead dulu ya. Itu peralihan menuju speed gimana tuh? Kapan? Jadi kompetisi saya pertama malah lead dan boulder. Iya, Dan iya. saya latihannya memang lead dan boulder karena memang nomor itu aja yang dipertandingkan waktu itu buat kelas pelajar. Speed masih belum ada. Terus beberapa kali kompetisi, beberapa kali ikut pertandingan, saya rasa wah ini berat nih. Kenapa ngerasa gitu? Iya, karena waktu kompetisi saya memang hasilnya nggak pernah memuaskan waktu itu lead dan boulder itu. Dan ketika waktu itu ada teman saya cobain speed, waktu itu speed klasik dan kemudian sebelahnya ada speed world record, speed record, dan dipasanglah tuh jalurnya tuh. Nah, dari situ saya coba dan ternyata wah saya cocok ini, saya ada feel-nya di sini. Akhirnya waktu itu karena ya udah daripada saya mentok di lead dan boulder, mending saya pindah ke speed yang waktu itu memang masih baru dan juga saingannya masih belum banyak waktu itu. Pertama kali main di kejuaraan speed kapan? Pertama kali itu kejurnas junior di Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Itu kalau yang nasional, tapi kalau level daerah pertama kali itu di Porprov. Tahun kira-kira? 2000 Porprov 2014 kalau nggak salah. 14 ya. Berarti waktu umur masih kuliah itu atau masih SMA kelas 3. Oh, malah SMA Mas ya. Ya, waktu ya menjelang kelulusan waktu itu. Oke. Berarti dari itu terus kemudian berarti mewakili Kalbar ya ke Dipon ya kayaknya. Dipon ya Jawa mewakili Kalimantan Barat. Kan kemarin Bu Yeni Wahid ketua FPTI bilang katanya Fredrik ini ditemukan di PON Jawa Barat tuh. Iya. Wah, itu Di Prapon justru malah. Tepatnya. Oh. Gimana tuh Fredrik waktu di Prapon itu? Jadi waktu itu PON Jawa Barat itu kan harus kualifikasi dulu di Prapon. Oke. Dan Kalbar itu entah mengapa dia kualifikasinya gabung dengan grup-grup Jawa gitu di Provinsi Jawa, Kalimantan dan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah waktu itu. Ikutnya Jawa. Sedangkan zona yang di Kalimantan lain dia main di zonanya mereka. Nah, dari situ ya ikut kompetisi di situ dan ya bertemu dengan atlet nasional yang ada di mewakili daerah mereka masing-masing. Di PON dapat apa? Emas juga. PON saya di Papua ya, saya dapat emas. Kalau yang di Jawa Barat belum? Saya nggak lolos buat PON waktu itu, masih di Di Prapon. Prapon aja. Saya selesai di Prapon waktu itu. Oke, berarti dari sebelumnya Asian Games ikut nggak sih, Fredrik? Asian Games ikut. Oke. Fredrik, kemarin kan dapat hadiah yang cukup besar ya dari Pak Presiden kita, 6 miliar gitu. Terus Fredrik bilang kemarin katanya selain untuk orang tua naik haji juga untuk memperbaiki fasilitas panjat tebing di Pontianak terutama. Sebenarnya kalau
kita kan nggak tahu ya sebagai awam nih. Mm-mm. Kalau membangun yang standar gitu, misalnya kayak gitu tuh, yang speed itu mahal nggak sih Fedrik? Ya pasti mahal lah. Heeh. Kira-kira berapa tuh? Kalau nominal sih nggak tahu, mungkin kasarnya mungkin ya ratusan juta lah. Ratusan juta ya? Mm. Termasuk peralatan. Peralatan dan juga ya pegangan-pegangan kayak gitu. Berarti sejauh ini yang Fedrik rasakan di Pontianak kemudian di sini ini masih ini nggak? Udah sesuai standar kah atau dibandingkan dengan luar negeri gitu misalnya? Kalau yang di Platnas, Hmm. Platnas sih sudah mendekati dengan yang punya level internasional. Jadi udah sangat layak gitu. Cuman masih ada ini ya, masih kalau dibandingkan kemarin saya lihat tuh fasilitas panjat tebing yang punyanya Amerika yang di Salt Lake City itu Mm-mm. kayaknya bagus banget di dalam gedung. Gitu. Iya, jadi karena Amerika kan ya mungkin punya Hmm. musim dingin kali atau apa gitu. Jadi memang mereka bikin fasilitasnya di dalam ruangan dan terus memang ya sangat bagus lah gitu. Kalau Fedrik harapannya fasilitasnya untuk Indonesia sendiri gimana? Kalau untuk Indonesia ya, kalau harapan saya di setiap daerah di seluruh Indonesia tuh punya fasilitas yang bagus gitu. Jadi semua atlet tuh punya kesempatan yang sama berlatih dengan fasilitas yang baik. Oke. Terus kompetisi bisa berjalan dengan baik juga kan kalau kayak gitu. Kita kembali lagi ke ini nih, ke Paris kemarin. Waktu final itu kan lawannya Wupeng ya. Mm-mm. Kami itu wartawan-wartawan udah nobar tuh Mm-mm. pakai HP gitu waktu liputan sekalian gitu kan. Dan setelah itu kita menemukan video orang tuanya Fedrik nonton bareng Mm. yang kebetulan viral di mana-mana itu. Itu yang ngerekam adik atau gimana itu ceritanya itu Fedrik? Nah kalau itu saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Jadi waktu saya tanding itu udah kelar tanding, saya dapat kiriman video ini orang tua lagi nonton bareng kami sama keluarga dan tetangga gitu. Dan yang memang saat itu suasananya sangat apa ya? Sangat bikin deg-degan kayak gitu dari orang tua saya yang nonton pertandingan kemarin. Fedrik setelah lihat video itu gimana? Terharu saya, ternyata orang tua saya tuh mendoakan terus gitu ya. Dan kemarin juga ibu kebetulan bilang katanya selama Fedrik nggak cuman waktu Paris aja ya, entah itu waktu kejuaraan dunia atau apapun, beliau selalu sholat duha, sholat tahajud dan ya ada zikir-zikir khusus kayak gitu. Fedrik ada kayak gituan juga nggak? Ya pastilah kan karena semua ini kan terjadi karena kehendaknya Allah, kita cuma bisa berusaha dan berdoa gitu. Ikhtiarnya kita latihan, kita udah latihan. Sekarang ya tinggal doanya aja. Masalah nanti dikasih apa enggak kan itu urusannya Allah gitu. Saya gitu. Oke. Berarti ya ada doa, ada usaha. Terutama doa dari kedua orang tua itu memang penting sekali ya. Sangat penting. Fedrik saat ini bisa dikatakan ada di salah satu puncak karir sebagai atlet lah, dapat medali emas dan membanggakan Indonesia gitu. Pernah mengalami titik paling ini nggak sih Fedrik? Titik terendah sebagai atlet itu nggak sih? Ya pernah lah kapan pasti. kira-kira? Ya itu mungkin di awal-awal meniti karir gitu ya sebagai atlet gitu. Jadi di daerah itu kan memang panjat tebing masih belum begitu populer lah, masih belum banyak mendapat support gitu, belum mendapat dukungan dan juga lingkungannya masih belum memadai lah. Jadi pernah suatu ketika kita nih sudah berlatih ya udah cukup lama dan kemudian harusnya ada kompetisi yang kita bisa ikut, tapi malah kita nggak bisa ikut karena kita kan keterbatasan juga dari dana gitu. Jadi ya pupusnya di situ. Karena rasa udah latihan itu rutin. Sering atau beberapa kali? Berapa kali ngalami kayak gitu? Ada beberapa kali ya, mungkin 2 kali atau 3 kali kayaknya. Terus gimana tuh? Kecewa, marah atau? Ya enggak sih, saya cuman ya udahlah karena memang saya juga udah hobi. Ya udah saya jadi kayak ya udah lanjut aja gitu. Kalau cedera selama ini jadi atlet pernah nggak? Alhamdulillah sampai saat ini saya belum cedera, belum pernah merasakan cedera. Semoga ya enggak. Enggak ya? Karena itu paling kecil-kecil aja gitu ya? Iya. Iya, soalnya kan resikonya gede juga sebenarnya ya? Resikonya gede. Biasanya apa sih cedera yang paling sering Fedrik yang dialami pemanjat? Kalau pemanjat yang paling sering itu biasanya jari, Oke. bahu, atau lutut kalau di speed biasanya. Kayak si Raja itu kan ini ya, apa? Punggung kalau nggak salah ya? Iya, pinggang, Pinggang, atau tulang pinggang. belakang ya gitu.
Itu juga resikonya gede juga Ya kali di situ risikonya sangat gede. Oke. Fredrik, ini kan kemarin Pak Menteri Dito beliau bilang katanya sedang dibangun pusat pelatihan ya, yang di Cibubur itu. Cibubur. Yang salah satunya ada fasilitas untuk panjat tebing. Itu Fredrik, ekspektasinya pada fasilitas itu gimana Fredrik? Yang pasti saya senang dengan adanya pembangunan gitu di Cibubur. Ini tuh akan jadi salah satu sentra baru gitu buat pembinaan dan pembibitan atlet khususnya di panjat tebing. Itu sangat bagus lah menurut saya. Kalau yang Fredrik dengar gimana? Fasilitasnya gimana? Saya belum pernah ke sana dan juga belum lihat langsung, tapi yang pasti kan kalau memang sudah dari pemerintah yang pasti bagus lah gitu. Panjat tebing tadi sempat disinggung juga masih belum menjadi olahraga populer lah, terutama dibandingkan dengan bulu tangkis atau sepak bola gitu. Selama ini masih ngerasa ini nggak sih? Bahkan setelah menjadi juara ini masih merasa kayak dipandang sebelah mata gitu nggak sih? Enggak, malah saya merasa kebalikannya. Panjat tebing udah mendapat sorotan dan juga apa ya istilahnya kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Dan ya itu memberikan suatu kepercayaan diri buat saya gitu sebagai atlet gitu. Oke. Berbicara soal perhatian dan sorotan ya, kemarin Fredrik sama Rizky juga diundang ke IKN ya kalau nggak salah ya. Dan sempat ngobrol dengan kalau nggak salah sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu. Iya. Dibisikin apa kalau boleh tahu Fredrik? Sama beliau-beliau. Dari Pak Jokowi beliau mengucapkan terima kasih atas pencapaiannya juga, itu memberikan suatu kebanggaan buat Indonesia, apalagi di momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Kalau dari Pak Prabowo juga kurang lebih sama mengucapkan terima kasih dan beliau menyampaikan bahwa tetap berikan yang terbaik itu buat Indonesia. Ada dijanjiin sesuatu nggak? Dikasih apa gitu nggak ya? Enggak, kalau kan udah dikasih bonus sama Pak Jokowi. Kirain ada tambahan kan? Oke Fredrik, kita kemarin kan ada momen-momen yang mendebarkan ya bagi kita sendiri masyarakat Indonesia itu. Karena perolehan medali kita waktu itu masih terbatas ya, baru Grego ya, yang dapat. Terus cewek dari panjat tebing yang diharapkan juga gagal semua gitu. Bukan gagal sih, maksudnya belum beruntung gitu. Belum beruntung. Ya. Kemudian harapannya itu masih ada di Fredrik gitu. Itu gimana waktu itu Fredrik menghadapi tekanan? Menganggap itu sebagai tekanan kah atau gimana tuh Fredrik? Kalau saya anggap sebagai tekanan sih enggak sebenarnya, lebih ke arah motivasi. Memang waktu itu memang masyarakat Indonesia banyak yang udah mulai membicarakan tentang perolehan medali Indonesia. Indonesia belum mendapatkan 1 emas pun, itu udah hari-hari terakhir. Dan waktu itu ya saya coba fokus saja karena memang ya saya punya kemampuan, saya punya kapasitas, dan ya saya coba maksimal aja. Waktu itu yang saya concern untuk pertandingan itu cuma mengatur fokusnya waktu itu. Saya lebih benar-benar fokus, saya udah biarin aja orang mungkin ya ada rasa kecewa karena Indonesia waktu itu belum meraih emas, dan juga di nomor putih juga belum bisa membawa medali. Sempet ini nggak kan lawan perempat final kan tuan rumah tuh. Momen menghadapi pemanjat tuan rumah tuh gimana tuh yang dirasakan? Oh, yang itu pasti rasanya luar biasa gitu. Dari euforia penonton, pendukung tuan rumah itu sangat luar biasa, sangat ramai. Dan memang lawan saya itu kan Basa Mawem, dia itu memang sudah senior dan juga ini olimpiade keduanya dia, yang secara pengalaman dia mateng gitu. Jadi memang tantangan tersendiri buat saya untuk ya harus lebih fokus kalau melawan orang yang berpengalaman kayak gitu, dan apalagi dia diuntungkan dengan posisinya sebagai tuan rumah gitu. Iya, teriakannya semua ke dia ya. Dan setelah itu kalau nggak salah lawannya Iran baru final ya. Iya. Itu justru lebih tegang yang lawan Prancis itu daripada yang final. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi waktu lawan Prancis itu kan pemanjatan pertama. Benar ya. Jadi ya kita tuh masih belum masih belum adrenalinnya belum terlalu langsung terpacu lah. Kalau di final kan udah memang blast banget itu, memang udah ya saya udah pede banget di situ, udah yakin. Tapi kalau yang di
babak-babak awal ketemu tuan rumah tuh memang agak sedikit ini ya. eh, ada rasa apa ya? Kayak Nervous gitu masih. ya ada tetap ada dikit kayak gitu. Terus cara mengatasinya gimana tuh? Baca-baca doa kah dalam hati atau Ya waktu saya itu? doa ada yang pasti saya coba fokus gitu. Saya selalu komunikasi dengan pelatih. Pelatih pas ada di depan jadi ada instruksi dari pelatih, ya udah saya coba fokus ke dia aja biar tidak terdistraksi dengan penonton yang ada di depan gitu. Dan setelah itu kan kita tahu waktu kamu apa tuh mencet apa tuh timernya kan, itu kan hijau dan wah emas untuk kita gitu. Itu langsung lega kah atau Iya, langsung apa yang dirasakan waktu itu? yang pasti saya langsung seneng banget waktu itu. Wah, akhirnya mimpi saya, cita-cita saya bisa tercapai, bisa terwujud, dan itu memang nggak bisa digambarkan waktu itu. Dan saya juga, ya itu kayak momennya itu cepat aja gitu terjadi. Dan Coach Hendra di bawah menangis gitu ya? Gitu. Iya. Fredrik, mungkin setelah Paris ini apa yang akan kamu lakukan? Ikut kompetisi apa gitu? Apa Iya, aja? jadi setelah Paris ini kan tetap masih ada kompetisi kayak World Cup, terus Asian Games, dan Olimpiade pastinya di Los Angeles 2028. Jadi saya harap masih bisa terus berlatih, bisa berkompetisi untuk menuju kompetisi-kompetisi tersebut. Yang paling bergengsi daripada itu semua kan Olimpiade jelas ya? Jelas. LA gitu. Nanti kamu melihat persaingan ke depan gimana tuh di LA? Yang pasti semakin ketat karena kita lihat aja waktu di Olimpiade kemarin itu sangat ketat di nomor putra dan putri itu. Catatan waktunya tipis-tipis, beda tipis, terus pemanjatan semua itu mereka melakukannya dengan konsisten gitu, tanpa melakukan kesalahan, dan itu memang ya kualitas nomor speed ini memang udah berbeda dari beberapa tahun yang lalu gitu. Sekarang sudah banyak pemanjat yang bisa melakukan pemanjatan di bawah 5 detik. Iya ya, rata-rata tuh 4 detik sekian semua ya. 4 detik. Kalau menurut Fredrik kira-kira nanti akan bisa lebih cepat lagi, misalnya 3 detik gitu? Kayaknya belum ya? Belum lah kalau 3 detik, 4 sekian tetap masih. Oke. Itu Sobat Bulakom, tentu kita berterima kasih kepada Fredrik Leonardo dan panjat tebing yang telah memberikan kita medali emas dari Olimpiade Paris 2024. Dan kita berharap Fredrik sehat-sehat terus, memenangkan kejuaraan-kejuaraan lain dan membawa emas yang lain dari LA 2028. Amin. Gitu. Terima kasih.